Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. I hope that today all of you are very well. I am very well too. Okay, today we will study about how to arrange noun phrase. I think that you have known about noun phrase. Okay, do you know what noun phrase? Oh, okay, noun phrase. A group of words that has function as noun. Usually, some people still confuse to arrange or to translate about noun phrase. Sebagian orang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu dianggap sulit, khususnya berkaitan dengan penulisan maupun penerjemahan. Bahasa Inggris dianggap bolak-balik. Nah, ini yang perlu dipahami, adanya kesalahpahaman bahwa bahasa Inggris itu bolak-balik. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang noun phrase untuk menguraikan masalah kesalahpahaman tersebut. Bahwa di dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu sebenarnya untuk penulisan maupun penerjemahan kalimat itu sama saja. Artinya susunannya dari subjek, kata kerja atau predikat, objek dan seterusnya itu menerjemahkannya juga sama. Sebagai contoh misalnya, saya makan nasi. Maka di dalam bahasa Inggris kita tulis yang sama. I eat rice. Artinya tidak membingungkan. Nah, ini yang agak berbeda atau yang berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu khususnya dalam susunan frase benda, kemudian bagaimana menerjemahkannya. Karena di dalam bahasa Inggris itu mengandung atau menggunakan sistem hukumnya adalah MD atau menerangkan diterangkan. Itu khususnya untuk pola penyusunan dan penerjemahannya. Jadi disusun dengan kata yang menerangkan dulu, baru kata yang diterangkan atau MD. Sebaliknya kalau di dalam bahasa Indonesia dengan hukum DM, diterangkan, menerangkan. Contoh gampang, beautiful girl. Ada kata beautiful, kata sifat. Lalu ada kata girl, kata benda. Ini contoh frase benda. Jadi ditulis dengan beautiful dulu sebagai kata yang menerangkan berupa kata sifat, kemudian kata girl, kata bendanya. Maka menerjemahkannya adalah gadis cantik, bukan cantik gadis. Nah, itu barangkali yang membuat kebingungan bagi yang masih awam berkaitan dengan pembelajaran atau tentang bahasa Inggris. Nah, mari kita pelajari lebih jauh bagaimana noun phrase itu sendiri. Ya.
Jadi noun phrase itu noun artinya kata benda, sehingga menjadi noun phrase kelompok kata benda atau a group of words that has function as noun. Dalam kita menyusun frase benda atau noun phrase, ini ada beberapa aturan, di antaranya yaitu saya menggunakan istilah yang biar mudah dengan DQ such count. Ya. Lalu bisa juga kita menggunakan kombinasi preposition, kemudian conjunction, kemudian juga kombinasi di antara semuanya. Lalu apa sih sebenarnya DQ such count itu sendiri? Nah, kita perhatikan DQ such count itu itu maksudnya determiner atau kata sandang. Kata sandang dalam hal ini misalnya ada an, the, this, that, those, etc. And then kelompok yang merupakan kata ganti milik, misalnya my, his, her, their, your, its. Lalu yang menunjukkan jumlah, misalnya 1, 2. Lalu yang menunjukkan jumlah tingkatan, first, second. Lalu jumlah lagi, some, several, any, many, little, few, much, and so on. Ini masuk kelompok determiner. Dan letaknya paling awal dari kelompok kata benda itu sendiri. Lalu Q itu adalah dari kata quality. Maksudnya adalah kata-kata yang menunjukkan suatu kualitas, baik yang positif maupun yang negatif. Misalnya beautiful, handsome, pretty, bad, good, clever, stupid, and so on. And then S, size, small, big, long, short. Age, young, old, new, ancient, and so on. And then S, shape, oval, round, square, and so on. And the next T temperature, like hot, warm, cold, etc. C color, red, green, yellow, etc. O original, its mean come from, usually about the region or the area, or the nation, the country, Japan, Jepara, Tegal, East Java, West Java, and so on. And then M, material about made of, like cotton, can, and so on. And then P, purpose or function, usually in the form of verb ing and then verb 3, like broken, swimming, etc. And then the last, noun atau kata bendanya itu sendiri. Okay, for example, we can analyze the example here.
The beautiful tall girl. The is D, and then beautiful Q, tall S, and then girl noun. The beautiful tall girl. Berarti kita akan menerjemahkannya menjadi gadis cantik yang tinggi itu. Atau mungkin juga diterjemahkan gadis yang cantik tinggi itu. Itu gadis yang cantik lagi tinggi dan sebagainya. Jadi bisa dengan beberapa versi penerjemahan, yang penting tidak keluar dari konteks. Lalu contoh manakala kita menggunakan preposition. Misalnya kita menggunakan preposisi of. Of itu menggunakan pola noun plus noun. Sebagai contoh kata English book, buku bahasa Inggris. Maka kita bisa membuatnya menjadi atau menyusunnya menjadi the book of English. Jadi susunannya tidak dibalik, tapi dipisah dengan kata of. The book of English. Atau contoh lain, the large yard of my house. Oke, kalian bisa membuat contoh yang lain. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu yang menggunakan conjunction. Misalnya kita gunakan and atau but. Ya, kita bisa gunakan yang lain ya. The beautiful and smart girl. Ini frase bendanya sebagai subjek. The beautiful and smart girl. Ada kata hubung and. Jadi and ini digunakan menghubungkan dua kata yang sama atau sejajar. Ini kata beautiful dan smart, yaitu sama-sama quality. The beautiful and smart girl is my uncle's daughter. Gadis yang cantik dan pintar itu adalah anak perempuan paman saya. Lalu contoh berikutnya, the kind and handsome man. The kind and then handsome. Seorang lelaki yang gagah lagi ramah, atau lelaki gagah dan ramah. Ya, itu bagaimana kita menyusun frase benda dengan kombinasi conjunction. Lalu kita akan membahas tentang fungsi dari kata benda frase atau functions of noun phrase. Ada noun phrase as the subject. Jadi frase benda itu bisa berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan juga sebagai komplement di dalam sebuah kalimat. Ini contoh yang sebagai subjek atau noun phrase as the subject. The expensive and beautiful big bag is mine. Ya, ini di underline word, kata yang di garis bawah ini ya. The beautiful flower is very cheap. Kemudian my new bike
is bought by my father. Jadi kelompok kata benda dari kelima kalimat ini fungsinya di dalam kalimat sebagai subjek. His small shirt. His small shirt is given to the orphan. Bajunya yang kecil diberikan kepada anak yatim. Your big house makes us comfortable. Rumahmu yang besar membuat kami nyaman. My new bike is bought by my father. Sepeda baru saya dibeli oleh ayah saya. The beautiful flower is very cheap. Bunga yang cantik itu sangat murah. Nah, inilah contoh frase benda yang sebagai subjek. Kemudian kita akan menganalisa contoh frase benda yang sebagai objek. Number one, I bought a new blue ballpoint. Saya membeli a new blue ballpoint, sebuah bolpen baru berwarna biru. 2. They are playing the interesting game. Mereka sedang bermain permainan yang menarik. She likes her new large house. Berarti ini adalah her new large house yang sebagai frase bendanya. Dia menyukai rumah barunya yang luas. My mother has the beautiful square brown table. Ibuku memiliki meja persegi berwarna coklat yang cantik atau yang indah. Mariam goes to see a beautiful panorama. Mariam pergi melihat panorama yang indah. Oke, selanjutnya adalah frase benda yang berfungsi sebagai komplement atau pelengkap dari sebuah kalimat. Biasanya di sini kalimatnya berupa kalimat nominal, itu kalimat yang tidak memiliki kata kerja transitif atau intransitif. Jadi di sini menggunakan kata kerjanya berupa to be. Misalnya, number one, she is a beautiful and smart girl. Dia seorang gadis yang cantik lagi pintar. They are the rich family. Mereka keluarga yang kaya. In a shop, there are many good and beautiful things. Di sebuah toko ada banyak barang-barang yang bagus dan cantik. There will be a beautiful and spectacular concert tonight. Akan ada konser yang spektakuler dan bagus atau indah malam ini. There are many students in the canteen. Ada banyak siswa di kantin. Ya, jadi bisa
kita lihat bahwa masing-masing frase bendanya ini melengkapi kalimat tersebut. Oke, demikian tentang bagaimana cara kita menyusun frase benda atau non-phrase, ya. Dan juga fungsi non-phrase, ada 3 fungsi, yaitu sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai komplement. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menganalisa sebuah teks misalnya untuk memahami tentang frase benda. Karena dalam sebuah teks, baik dialog, baik teks yang lain-lainnya, semuanya tentu saja akan mengandung frase benda ini. Maka dengan kita membaca teks, kalian membaca teks, maka di situ kalian akan menemukan banyak pola-pola frase benda. Oke, jadi kalian pilihlah salah satu teks, apakah itu berupa dialog ataukah berupa teks, mungkin naratif, mungkin recount, mungkin explanation, discussion, dan lain sebagainya. Kemudian dianalisa mana yang menunjukkan frase benda, kemudian bagaimana polanya, lalu fungsinya sebagai apa. Nah, ini sebagai tugas yang perlu kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan. Jika masih ada kesulitan-kesulitan yang perlu kalian tanyakan, silahkan kalian bisa chat WhatsApp atau nanti di komen di bawah dari video ini, ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Okay, thank you very much for your attention and participation. See you. Bye. Good morning.